Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas psikologi pendidikan tentang prestasi dan evaluasi hasil belajar. Ya, langsung saja. Yang pertama yaitu prestasi. Prestasi merupakan indikator penting dari hasil yang diperoleh selama mengikuti pendidikan. Prestasi merupakan hasil yang telah dicapai dari suatu usaha yang telah dikerjakan dan diciptakan, baik secara individual atau kelompok, berupa pengetahuan maupun keterampilan. Jadi, prestasi itu merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah melalui proses pendidikan. Selanjutnya, perencanaan belajar daring. Guru harus membekali diri mereka dengan tips dan strategi dalam merencanakan pembelajaran daring. Berikut beberapa tips dan strategi yang dapat guru lakukan dalam merencanakan pembelajaran daring. Yang pertama yaitu rencanakan pembelajaran dengan matang, yaitu jangan hanya fokus pada kuantitas pembelajaran, tetapi pada kualitas belajar siswa. Guru harus merencanakan pembelajaran dengan fokus target per pertemuan atau per minggunya. Guru wajib menyediakan modul belajar atau materi yang bisa diakses oleh siswa. Yang kedua, rencanakan aktivitas pendamping orang tua. Caranya yaitu menyiapkan aktivitas orang tua sebagai pendamping pembelajaran. Berikan deskripsi atau instruksi tentang kegiatan apa saja yang harus orang tua lakukan dalam mendampingi anak belajar. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran minimal mencakup persepsi, penyampaian materi, diskusi atau interaksi, proses belajar individu dan kolaboratif, dan penilaian. Guru dapat mengarahkan kepada sumber belajar online lengkap dengan linknya. Penyampaian materi dapat dilakukan dengan merekam sendiri video pembelajaran atau materi pembelajaran yang sudah tersedia di channel YouTube. Dalam merekam sendiri video pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menggunakan screencast ometic. Selanjutnya, maksimalkan peran asinkronus. Guru tidak boleh memberikan semua pelajaran online dengan sistem real-time yang harus dikerjakan saat itu juga, seperti pada pembelajaran konvensional, melainkan memaksimalkan pembelajaran asinkronus dalam bentuk latihan dan penugasan. Yang kelima, informasi teknologi yang digunakan. Guru menyediakan informasi terkait tata cara menggunakan teknologi tersebut atau tutorialnya, atau pihak sekolah dapat mengatur jadwal bertemu dengan orang tua siswa dan memberikan bantuan teknis untuk orang tua yang memerlukan. Yang keenam, berhati-hati dengan menggunakan media sosial. Guru harus berhati-hati dalam pemanfaatan media sosial dalam aktivitas pembelajaran seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan belajar daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilakukan secara online.
Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Selama pelaksanaan model daring, peserta didik memiliki keleluasaan waktu untuk belajar. Peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Peserta didik juga dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan, seperti menggunakan video call atau live chat. Proses pembelajaran yang efektif juga tak kalah penting. Berikut ini tips agar siswa dapat belajar daring dengan efektif. Yang pertama, carilah tempat yang nyaman untuk belajar, karena tempat yang nyaman membuat kita fokus dalam belajar. Yang kedua, siapkan perangkat yang dibutuhkan, baik itu laptop, smartphone, komputer, maupun saklar listrik untuk mengisi daya perangkat. Yang ketiga, komunikasi antar tenaga pengajar dan siswa harus berjalan dengan baik. Yang keempat, aktif dalam berdiskusi, baik dengan tenaga pengajar atau teman-teman. Yang kelima, manajemen waktu. Yang keenam, jangan lupa untuk tetap bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya, pengukuran dan penilaian. Yang pertama, pengukuran. Dalam proses belajar dan pembelajaran, pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang guru untuk mengetahui hasil belajar siswa yang hasilnya berupa angka-angka kuantitatif. Dalam proses pengukuran, tentu guru harus menggunakan alat ukur, tes atau non-tes. Alat ukur tersebut harus standar, yaitu memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Yang kedua, penilaian. Menurut Lin dan Bronlund dalam Uno dan Koni tahun 2014 halaman 1, penilaian atau asesmen adalah suatu istilah umum yang meliputi prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang belajar siswa atau observasi rata-rata pelaksanaan tes tertulis dan format penilaian kemajuan belajar. Penilaian adalah suatu proses atau suatu cara untuk mengambil keputusan dengan mengambil informasi yang melalui pengukuran hasil belajar siswa, baik itu yang menggunakan tes maupun non-tes. Menurut Uno dan Koni tahun 2014 halaman 13, fungsi penilaian bagi guru adalah untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik, mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik dalam kelompoknya, mengetahui kelemahan-kelemahan cara belajar mengajar dalam PBM, memperbaiki proses belajar mengajar, dan menentukan kelulusan murid. Jadi, pengukuran dan penilaian harus ada di dalam pembelajaran, karena pengukuran dan penilaian sangat penting dalam menentukan tujuan pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya, peran guru dalam proses evaluasi belajar daring. Dalam pengajaran, evaluasi adalah peristiwa yang sangat penting karena sangat terkait tujuan akhir dari pendidikan dan pengajaran. Evaluasi adalah upaya untuk memotret apakah semua upaya pendidikan termasuk pengajaran mencapai tujuan, di antaranya yakni murid menguasai materi ilmu pengetahuan. Jika terjadi evaluasi secara daring, maka guru berperan mendesain model evaluasi dan model soal yang dapat menjamin hasil evaluasi yang valid. Untuk evaluasi secara daring, agar hasil evaluasi murid valid, tugas guru adalah menyusun soal yang bisa digunakan untuk mengevaluasi penguasaan ranah kognitif tingkat tinggi yang mencakup penerapan, analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas dengan bentuk soal esai. Selain itu,
Untuk menilai hasil belajar siswa dalam pembelajaran daring, diperlukan langkah-langkah sistematis agar asesmen yang dilakukan benar-benar dapat mengukur capaian belajar yang telah ditetapkan. Ada dua jenis asesmen yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran daring, yaitu asesmen mandiri dan asesmen oleh guru. Asesmen mandiri dilakukan sendiri oleh siswa setelah mempelajari satu atau lebih pokok bahasan untuk mengukur capaian pembelajarannya. Dapat berupa bentuk kuis dan latihan. Sedangkan asesmen oleh guru dipersiapkan dan dilakukan oleh guru untuk mengukur capaian hasil belajar siswa dapat ditagih melalui tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya, instrumen dan jenis alat evaluasi. Yang pertama yaitu tes. Tes pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif yang berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. Tes dapat dibagi menjadi 3, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan atau tindakan. Yang kedua, non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Bentuk-bentuk non-tes yang pertama yaitu pengamatan atau observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Yang kedua, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab, lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan serta tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, angket adalah alat pengumpulan data secara tertulis yang berisi daftar pertanyaan atau pernyataan yang disusun secara khusus dan digunakan untuk menggali dan menghimpun keterangan dan atau informasi sebagaimana dibutuhkan dan cocok untuk dianalisis. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan dokumen. Misalnya, dokumen yang menganut informasi mengenai riwayat hidup atau autobiografi seperti kapan dan di mana peserta didik dilahirkan, agama yang dianut, kedudukan anak di dalam keluarga, dan sebagainya. Ya, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.